Judul cerita hari ini yang Umi bacain yaitu Nabi Musa alaihi salam. Oke. Nah, siapa sih Nabi Musa itu? Nih coba dengerin ya. Nabi Musa alaihi salam adalah putra dari Imran. Dia bersaudara dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam lahir pada saat Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang kejam, jahat orangnya. Seorang raja yang menggiring rakyatnya kepada kesesatan. Iya, nih Raja Fir'aun ini diceritakan Raja Fir'aun di sini. Jadi Raja Fir'aun itu sangat kejam sama rakyatnya. Ya, jadi terkenal sangat kejam waktu pada zaman Nabi Musa. Lalu suatu hari Fir'aun melihat dalam mimpinya ada api yang berasal dari Yerusalem membakar seluruh kerajaan Mesir dan semua terbakar kecuali keturunan Bani Israel. Ahli tafsirnya berkata akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Tuh, jadi nanti mimpinya itu ada yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Jadi Fir'aunnya agak sedikit cemas atau takut. Terus Fir'aun memerintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Ya. Terus ibu Nabi Musa alaihissalam ketakutan ketika akan melahirkannya Nabi Musa tuh, jadi dia takut kalau nanti bayinya akan dibunuh oleh Fir'aun. Petunjuk Allah mengilhami, akhirnya ibunya Nabi Musa dapat petunjuk dari Allah. Katanya agar ibunya menghanyutkan bayinya atau Nabi Musa tuh, Nabi Musanya masih bayi deh. Jadi dihanyutin sama ibunya ke Sungai Nil di dalam sebuah peti atau sebuah keranjang yang bisa mengapung di sungainya. Hingga akhirnya peti itu jalan sampai ke kolam kerajaan Mesir. Di situ ada Fir'aun. Terus petinya yang tadi ditemuin, peti yang tadi ada Nabi Musa yang masih bayi ditemukan kan oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah namanya istri Fir'aun. Terus lalu ia mengangkatnya, kemudian dibawa. Bukan Aisyah, tapi namanya siapa? Asiyah. Beda, bukan Asiyah, bukan Aisyah. Terus tadi sampai mana? Oh ya, terus akhirnya sama istrinya Fir'aun, Asiyah tadi namanya tuh diangkat Nabi Musanya. Terus diangkat dibawa ke Raja Fir'aun, ditunjukin ke Raja Fir'aun. Terus langsung Raja Fir'aun kaget dan langsung ingin dibunuh tuh siapa Nabi Musanya yang masih bayi. Terus istrinya Fir'aun akhirnya memohon kepada Fir'aun agar tidak membunuhnya karena istrinya sangat sayang sekali sama Nabi Musa yang masih bayi. Itu. Lalu Asiyah istrinya Raja Fir'aun memberi perintah kepada semua pembantunya untuk mencari seorang wanita yang akan menyusui Nabi Musa waktu masih bayi. Terus dari sekian banyak wanita yang datang ke istana untuk menjadi ibu susu Aisyah tahu nggak apa kakak? Tahu. Yang dimaksud ibu susu. Nah, ibu susu itu ibu yang menyusui Nabi Musa waktu pada saat bayi gitu. Terus akhirnya datanglah ibu kandung Nabi Musa alaihissalam
yang bisa menyusuinya. Karena Nabi Musa tidak mau menyusu dari wanita atau ibu selain ibu kandungnya sendiri. Iya, nah ini ibu kandungnya Nabi Musa nih. Akhirnya karena Nabi Musa nggak mau disusuin, misalnya nih kakak Hanif itu dulu masih bayi, nggak mau disusuin kalau bukan sama Umi, nggak mau nyusu gitu. Akhirnya datanglah ibu kandungnya. Terus ketika Nabi Musa alaihissalam dewasa, ia pergi ke kota. Di perjalanan ia melihat, ini ceritanya sudah dewasa, udah segede kakak Hanif. Ini Nabi Musanya, iya. Ketika ia pergi ke kota, di perjalanan Nabi Musa melihat ada orang yang sedang berkelahi atau berantem. Dia langsung memisahkan atau melarainya. Cukup, jangan berantem lagi, kata Nabi Musa. Dilarai, ya kan? Terus tetapi lelaki itu tidak mengenal Nabi Musa itu yang dilarainya ya. Akhirnya malah memusuhi Nabi Musa. Nabi Musanya membela diri. Terus tanpa sengaja Nabi Musa kan membela diri tuh, wah gitu berantem orang. Tapi Nabi Musanya nggak sengaja, akhirnya ngebunuh orang yang sedang berkelahi itu. Padahal tadi niatnya hanya memisahkan atau jangan berantem gitu. Malah Nabi Musa yang membuat orang itu, orang dari Kitbi ya dibilangnya, tewas. Jadi Nabi Musa membunuh secara tidak sengaja ya. Akhirnya berita itu terdengar ke Raja Fir'aun. Lalu ia marah dan memberi perintahnya kepada prajuritnya agar menangkap Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir, kabur dia. Meninggalkan Mesir. Dalam perjalanannya Nabi Musa bertemu dengan para pengembala nih yang sedang menimba air di sebuah sumur. Salah satunya adalah putri dari Nabi Syuaib alaihi salam yang kelak akan dinikahinya. Iya, ini dia lagi di sumur ceritanya Nabi Musa. Lalu Nabi Musa alaihi salam kembali lagi ke Mesir bersama istrinya. Dia sudah nikah tuh tadi. Nabi Musanya dalam perjalanan melihat ada api yang menyala, ya kan? Terus ia mendekati api itu. Ternyata api itu melekat pada sebatang pohon, ya kan? Jadi apinya nyala, Kak. Di batang pohon apinya terang. Anehnya pohonnya tidak terbakar kan? Kalau kita ngebakar ranting pohon biasanya kebakar semua kan? Nah kalau ini nggak kebakar. Anehnya pohon itu cuma sebagian saja. Kejadian itu tertulis ternyata kalau kita baca terjemahan Al-Quran, ada di surat Al-Qasas ayat berapa ini? 30 sampai 32. Tuh, itulah wahyu pertama yang diterima Nabi Musa. Nah, sekarang lanjut. Setelah sampai di Mesir, Nabi Musa nih ada ulah nih. Setelah Nabi Musa menghadap Raja Fir'aun, ia mengajak kepada jalan yang benar menurut petunjuk Allah. Tetapi Raja Fir'aun tidak mau terima, tetap takabur dan menjadi marah. Ya kan? Sang raja memanggil para penyihir untuk menunjukkan kekuatannya kepada Nabi Musa. Para penyihir itu merubah tali nih, jadi tali dirubah menjadi ular yang berbisa sama dari itu penyihirnya. Akhirnya ular-ular yang tadi ular berbisa itu dikelilingi tuh Nabi Musanya tuh sama ular-ular yang ini nih yang berbisa. Tetapi karena Nabi Musa punya mukjizat. Apa tuh mukjizatnya Nabi Musa? Tahu? Apakah? Tongkatnya bisa menjadi ular. Pintar. Tongkatnya bisa menjadi ular. Tongkat yang dipegang Nabi Musa tuh. Akhirnya ular-ular yang tadi, yang dari penyihir yang kecil-kecil yang berbisa, kan Nabi Musa kan punya tongkat, dirubah jadi ular juga ngerubah, tapi ularnya lebih
besar. Akhirnya ular yang tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang besar itu memakan ular-ular yang ular-ular berbisa yang kecil-kecil yang tadi di itu penyihir, ya kan? Terus makan, hop, penyihirnya kaget, hah? Langsung terbelanga matanya, kok bisa? Gitu. Penyihirnya heran. Akhirnya betapa terkejut tuh penyihir itu. Mereka langsung mengakui kehebatan. Wah, langsung hebat Nabi Musa alaihissalam, langsung diakui. Dan mukjizatnya yang diberikan Allah itu kepada Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Raja Fir'aun semakin marah melihat kejadian itu. Maka seluruh prajuritnya dikumpulkan agar menangkap Nabi Musa alaihissalam. Seluruh prajurit itu dipanggil untuk menangkap Nabi Musa. Saking marahnya, lalu menghukum Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Lalu setelah itu dikejarlah Nabi Musa dengan pengikutnya yang berjumlah sedikit itu, dikejar dengan tentara Firaun yang sangat kuat. Terus Nabi Musa bersama pengikutnya melarikan diri, ya kan, menyelamatkan diri dari Firaun dan bala tentaranya. Mereka terus berlari hingga akhirnya sampailah ke tepi lautan tuh, ya kan. Terus Nabi Musa bingung, kita mau lari kemana? Gitu. Nabi Musa bingung nih dengan pengikutnya. Kita mau lari kemana lagi? Sedangkan bala tentara Raja Fir'aun sudah berada di belakang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya bersama kereta kuda, bersama kuda gitu banyak. Terus? Akhirnya karena merasa terdesak oleh tentara Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam akhirnya apa? Berdoa kepada Allah dan meminta agar diberi keselamatan. Nah, jadi kalau kita ada kesusahan atau misalnya kita ada musibah atau misalnya kita takut, kita segera berdoa dan memohon kepada siapa? Allah. Ya. Lalu setelah itu kebesaran Allah ditunjukkan dalam peristiwa ini. Allah memberi jalan keluar dengan memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul tongkatnya di tanah. Akhirnya tongkat yang dipegang itu yang tadi jadi ular kan jadi tongkat lagi deh. Terus diginiin nih, dipukul ke tanah tongkatnya. Terus akhirnya tiba-tiba laut yang tadi tenang tiba-tiba terbelah menjadi dua dan membuat jalan untuk Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Akhirnya mereka langsung lari tuh. Sebelum sampai tentaranya Fir'aun sama Raja Fir'aun lari sampai nyebrang ke tepi laut yang di sebelah sana gitu. Terus setelah sudah selesai semua, udah selamat pengikutnya sama Nabi Musa. Nah, Raja Fir'aun ternyata juga mengikuti dari belakang lewat laut yang dibelah tadi. Tapi setelah belum sempat sampai ke pinggiran, ternyata air yang tadi terbelah langsung masuk lagi. Bus. Akhirnya Raja Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Sekarang masih ada tuh di mana ya tenggelam itu di daerah pokoknya ada tuh. Akhirnya ada tenggelam semua, ada kuda, kereta kuda, semuanya tenggelam termasuk Raja Fir'aun. Makanya kalau kita menjadi orang tidak boleh berbuat jahat, karena nanti akan ada balasannya. Makanya Aisyah sama kakak Anif kalau mau berbuat jahat, ingat nanti kalau kita berbuat jahat, Allah kan maha melihat dan maha mendengar. Jadi kalau misalnya mau berbuat jahat, ingat Allah pasti akan tahu. Selesai deh cerita kita tentang Nabi Musa alaihissalam.